Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 dengan materi sikap tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Di sini prinsip-prinsip musyawarah, yaitu yang pertama, setiap anggota musyawarah diberi hak dan kebebasan dalam sama menyampaikan pendapat. Yang kedua, pendapat yang disampaikan dalam musyawarah harus disertai dengan alasan yang jelas. Yang ketiga, pendapat harus disampaikan dengan sopan, santun, dan rendah hati. Yang keempat, setiap anggota harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika musyawarah. Yang pertama, berbicara dengan tidak jelas dan tidak sopan. Yang kedua, menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, memotong pembicaraan orang lain. Keempat, menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas. Yang kelima, tidak menghormati pendapat orang lain. Kemudian, yang terakhir, tidak mampu mengendalikan emosi. Nah, di sini Bu Eda juga punya sikap yang harus diperhatikan agar keputusan tercapai. Yang pertama, memahami tujuan keputusan yang akan diambil bersama. Yang kedua, saling memahami, menghormati, dan menghargai pendapat. Yang ketiga, bersifat lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usulan, dan saran dari peserta lain. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Nah, di sini Bu Eda punya pengambilan keputusan secara demokratis. Asas pemilu di Indonesia. Yang pertama, langsung. Rakyat mempunyai hak secara langsung memberikan suara sesuai dengan kehendak hati nurani. Yang kedua, umum. Semua warga negara yang berusia 17 atau sudah menikah berhak memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Kemudian di sini Bu Eda punya lanjutannya. Yang keempat, rahasia. Pilihan setiap warga negara dijamin tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan jalan manapun. Kemudian yang kelima, jujur. Semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus bersikap jujur sesuai dengan aturan. Yang keenam, adil. Setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Di sini Bu Eda juga punya sikap yang harus dihindari dalam pemilihan umum. Yang pertama, memberikan suap untuk meraih suara terbanyak. Yang kedua, melakukan tindakan dan bertujuan memfitnah calon lain. Yang ketiga, memaksakan kehendak orang lain untuk memberikan hak suaranya. Di sini ada dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang pertama, sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian dasar hukum yang kedua, yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat.
di sini yang ketiga, dasar hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dasar hukum yang terakhir yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.